semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Saran agen, Cristiano Ronaldo pindah ke Manchester United saja. Agen asal Italia Andrea Di Amico memberi saran pada Cristiano Ronaldo untuk meninggalkan Juventus. Ada beberapa klub yang bisa jadi opsi bagi Ronaldo, tapi Manchester United dinilai paling tepat. Masa depan Ronaldo di Juventus kini diselimuti ketidakpastian yang tebal. Ronaldo sempat dinyatakan akan bertahan oleh wakil presiden Juventus, Pavel Nedved. Akan tetapi, dinamika terjadi begitu cepat di Juventus. Pergantian bisa membawa dampak yang besar. Apa yang ada di kepala Andrea Pirlo tidak sama dengan ide yang diusung oleh Massimiliano Allegri. Sejumlah media Italia melaporkan bahwa Allegri meragukan masa depan Ronaldo tetap di Juventus musim depan. Allegri tidak keberatan jika harus melepas pencetak gol terbanyak Juventus dalam 3 musim terakhir itu. Di sisi lain, manajemen Juventus juga mulai bimbang dengan keberadaan Ronaldo. Beban gaji yang sangat tinggi, paling tinggi di Serie A, membuat Juventus harus berjibaku untuk membayar Ronaldo. Namun faktor finansial diyakini tidak jadi penentu masa depan Ronaldo. Rencana Allegri dan kebutuhan taktikal akan lebih menentukan. Andrea Di Amico pun menyarankan Ronaldo pindah karena dia mungkin tidak ada di kepala Allegri. Sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Kami seharusnya masuk ke pikiran Massimiliano Allegri. Saran saya, Ronaldo bisa menyelesaikan karirnya di tempat lain, kata Di Amico kepada Tuttosport. Ronaldo tidak akan kesulitan jika hendak mencari klub baru pada musim depan. Pintu akan selalu terbuka jika Ronaldo datang ke markas Sporting CP, Manchester United, dan Real Madrid. PSG pun siap menerimanya dengan karpet merah. Kemana Ronaldo harus pergi? Bukan di Spanyol atau Jerman, PSG juga sulit. Dengan pengecualian saya akan mengatakan Manchester United. Mungkin dengan pertukaran antara Ronaldo dan Paul Pogba, kata Andrea Di Amico. Di sisi lain ada rumor bahwa ada minat dari Paul Pogba untuk kembali ke Juventus. Pogba sejak lama ingin pindah dari United dan mencari tantangan baru. West Ham mau permanenkan Jesse Lingard dari MU. Secerca harapan buat masa depan Jesse Lingard. West Ham United mau mempermanenkannya dari Manchester United. Jesse Lingard mau tampil gemilang sejak dipinjamkan dari Manchester United ke West Ham United pada Januari kemarin. Lingard tersisih dari skuad utama Setan Merah. Lingard mampu bikin gol dan bikin assist lagi. Hasilnya begitu oke. Pemain berusia 28 tahun itu mencetak 9 gol dan 5 assist dari 16 laga di Liga Inggris. Dilansir dari Mirror, masa depan Jesse Lingard sempat tidak menentu. Lingard notabene masih terikat kontrak dengan Manchester United sampai tahun 2022. Namun Setan Merah sepertinya sudah mencoretnya dari skuad dan mau meminjamkannya ke klub lain lagi. MU juga bakal melepas Lingard dengan harga mulai dari 20 juta euro atau setara dengan 346 miliar rupiah. Dari salah seorang sumber orang dalam West Ham United, awalnya pihak klub mau mengirit keuangan dan tidak akan membeli pemain baru. Namun sepertinya kini pendirian West Ham United berubah dan memasukkan nama Jesse Lingard ke dalam prioritas utama. Lingard pun tahu kalau kami sangat menginginkan dirinya. Klub akan coba mendapatkannya dalam jangka 1 bulan ke depan, ujar sumber tersebut. Jesse Lingard merupakan produk asli Akademi Manchester United. Lingard sudah mengemas 210 penampilan di seluruh kompetisi dengan torehan 33 gol dan 20 assist. 4 trofi sudah diraihnya, yakni juara Piala FA, Liga Eropa, Carling Cup, dan Community Shield. Fabrizio Romano, MU mencapai kesepakatan pribadi dengan Sancho. Manchester United telah mengajukan tawaran pertama untuk Jadon Sancho, meskipun tawaran itu kemungkinan akan ditolak oleh Borussia Dortmund. Setan Merah dilaporkan telah kembali memburu pemain internasional Inggris dengan tawaran yang masih jauh dari nilai 90 juta euro plus bonus yang dipatok klub hitam kuning dari Bundesliga itu. Menurut media Jerman Bild, Red Devil telah menawarkan 69 juta euro atau setara 60 juta pound sterling untuk Sancho.
yang jauh di bawah 90 juta euro atau setara 78 juta pound sterling. Dortmund ditambah bonus yang diminta. Sementara itu, Man United dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Sancho mengenai persyaratan pribadi hingga 2026. Dengan pemain sayap itu tertarik untuk pindah ke Old Trafford. Namun meski pemain telah bersiap pindah dan pandemi menurunkan harga pemain, Dortmund tidak akan melepas Sancho dengan harga serendah itu. Untuk itu, pembicaraan intensif kedua belah pihak dikabarkan masih akan dilakukan ke depannya. Seperti dikutip Tribun Jogja dari Daily Star Sport. MU telah lama winger yang bersinar lagi dengan 16 gol dan 20 assist dalam 38 penampilan di semua kompetisi musim lalu hingga memenangkan di FB Pokal bersama Dortmund. Dortmund menuntut lebih dari 100 juta euro untuk Sancho tahun lalu dan bersedia melepaskannya sebelum pandemi membuat penilaian tidak realistis. Lewat akun Instagramnya @fabrizio_romano, pria asal Italia itu menyebut bahwa Sancho telah sepakat dengan setan merah. Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan kubu Sancho secara pribadi, tetapi belum dengan Dewan Borussia Dortmund. Jadon dan agennya tidak membuat masalah karena pemain terbuka untuk bergabung dengan Man United sejak 1 tahun. Tetapi terserah klub. Dean Henderson siap jadi kiper utama Man United dan timnas Inggris. Dean Henderson mengaku siap dan termotivasi untuk menjadi kiper utama bagi Manchester United dan timnas Inggris. Setelah 2 musim yang mengesankan bersama Sheffield United sebagai pemain pinjaman, Dean Henderson akhirnya kembali ke Manchester United. Di Manchester United, Dean Henderson bersaing dengan David De Gea untuk menjadi kiper nomor 1. Namun Dean Henderson hanya menjadi bayang-bayang David De Gea. Di Liga Inggris 2020-2021, Henderson hanya diterjunkan sebanyak 13 kali dengan menorehkan 5 catatan nirbobol. Meski tidak mendapat jatah bermain di level klub, pemain berusia 24 tahun tersebut mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Inggris di Piala Eropa. Henderson termasuk dalam 3 penjaga gawang yang dipanggil Gareth Southgate untuk memperkuat timnas Inggris di gelaran Euro 2020. Setelah bersaing dengan De Gea di level klub, kini Henderson harus bersaing dengan Jordan Pickford. Jordan Pickford yang bermain untuk Everton adalah kiper pilihan pertama Gareth Southgate. Jam terbang Pickford begitu unggul jauh ketimbang Henderson yang baru menjalani debut bersama The Three Lions pada November 2020. Dirinya justru siap membantu Pickford di timnas sembari berambisi untuk menjadi kiper utama, baik bersama Inggris maupun Man United. Dengar, penjaga gawang adalah tugas saya. Saya di sini, saya siap bermain ketika dipanggil, kata Henderson, dikutip bolasport.com dari Talksport. Donny van de Beek mencurahkan isi hatinya dengan emosional setelah banyak menepi di skuad Man United, lalu tersisih dari skuad Belanda. Donny van de Beek angkat suara terkait ketersingkiran dia di skuad timnas Belanda untuk ajang Euro 2020 yang akan bergulir akhir pekan ini. Gelandang Manchester United itu terpaksa dicoret dari armada Frank de Boer lantaran beberapa saat jelang turnamen itu dia malah mengalami cedera paha. Problem ini mengharuskannya menjalani perawatan yang memastikan dia absen di Euro edisi kali ini. Hal ini seolah menjadi pukulan telak bagi Van de Beek. Pasalnya sejak bergabung dengan The Red Devil, dia pun cukup menderita lantaran jarang mendapatkan kesempatan tampil secara reguler. Di bawah komando manajer Ole Gunnar Solskjaer, mantan gelandang andalan Ajax ini hanya menjadi pilihan kedua. Makanya betapa patah hatinya pemain berusia 24 tahun tersebut ketika mendapati dirinya juga harus menepi dari skuad Belanda untuk perhelatan akbar di musim panas sekarang. Melalui Instagram pribadinya, Van de Beek mencurahkan isi hatinya dengan menulis, "Seperti yang mungkin sudah Anda amati, sayangnya saya harus meninggalkan tim Belanda karena cedera paha. Sebuah kekecewaan besar, terutama karena ini sebetulnya akan menjadi kejuaraan Eropa pertama bagi saya, dan sayangnya saya tidak bisa terlibat di sana." Van de Beek bersedih hati. Bagaimanapun, Van de Beek mengaku berterima kasih kepada seluruh fans yang selalu membesarkan perasaan dia setelah jarang main di Man United, lalu tersisih dari skuad Belanda untuk ajang besar. Ditegaskan sang gelandang, perjuangannya tidak akan berhenti hanya karena hal ini. "Saya ingin berterima kasih kepada kalian semua atas pesan-pesan menyejukkan yang saya terima," lanjut Van de Beek. "Itu sangat berarti bagi saya. Saya ingin mendoakan kepada para pemain, staf, dan yang tak kalah pentingnya adalah para fans di ajang kejuaraan Eropa," tutupnya.